Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengaruniakan kepada kami hari yang indah, di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Sebelum kami memulai hari ini, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mampu memahami apa yang mau Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita masih dikaruniakan hari yang indah oleh Tuhan kita Kristus Yesus. Oleh sebab itu mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saya akan bacakan kepada kita semua. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Mazmur ini ditulis oleh Daud oleh karena dia menyesali dosa yang sudah dilakukannya. Dia mengalami tekanan kehidupan di dalam kehidupannya karena Tuhan marah, karena Tuhan murka kepada Daud. Dia merasa tersiksa oleh karena Tuhan tidak memberikan kepada dia kasih karunia Tuhan kepada Daud. Daud merasa tersiksa. Oleh sebab itulah Daud memohon supaya Tuhan menolong dia kembali, menopang dia kembali. Karena Daud sudah kehabisan akal, karena Daud sudah merana karena tekanan yang ia rasakan. Puji Tuhannya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud paham. Daud menyadari bahwa semuanya ini adalah konsekuensi yang harus ia hadapi karena dosa-dosanya. Daud tidak tahu harus berapa lama lagi dia merana, dia menahan kesedihan dan air matanya ini. Tetapi dari sini juga kita menyadari bahwa Daud dengan berani, dengan percaya diri, dan dengan tidak malu-malu mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dia tidak malu menyatakan supaya Tuhan mampu menyatakan kasih-Nya kepada Daud. Dia sadar bahwa di dalam penderitaannya itu dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dia mampu dibebaskan dari pergumulan dan tekanan-tekanan yang ia rasakan dalam kehidupan Daud. Firman ini juga Amanginang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mampu menjadi refleksi dan perenungan yang indah bagi kita bahwa Tuhan bukanlah Allah yang menghukum kita tanpa kasih. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita itu di hadapan Tuhan, ketika kita menyadari semuanya itu, maka Tuhan menginginkan adanya pertobatan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar merasa bersalah, tapi benar-benar menjauhi dosa itu. Sama seperti Daud tadi yang merasakan kegelisahan, yang merasakan ketidaktenangan di dalam kehidupan dia yang begitu hebat, yang mengganggu ketenangan jiwa dan ketenangan hatinya itu. Namun ia tidak lari dari Tuhan. Ia tidak lari ke jalan yang salah, tapi ia justru lari kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh penyesalan dan kerendahan hati yang tulus. Oleh sebab itu, inilah juga yang diharapkan kepada kita. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan kepada kita, berserah kepada Tuhan dan memohon dengan kerendahan hati ketika kita meminta pengampunan dosa-dosa kita kepada Tuhan, meminta belas kasihan, pengampunan Tuhan kepada kita, dan percaya dengan penuh kepada pertolongan tangan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga dengan demikianlah kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan ketenangan jiwa oleh karena Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan di dalam kehidupan kita satu hari ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Kristus Yesus, terima kasih ya Bapa, Engkau menyapa kami dengan pergumulan Daud. Bapa,
Daud yang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia, demikian jugalah kami yang meminta pertolongan dari Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhi segala bentuk dosa dalam kehidupan kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk mampu menjalani hari-hari kami dengan pertolongan tangan Tuhan saja. Berikanlah kami hari yang indah ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin.